Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Sari Adianti akan mempresentasikan hukum perbankan pertemuan kedua. A. Pengertian hukum perbankan. Yang pertama, menurut Munir Fuadi, mendefinisikan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkutan dengan bisnis perbankan. Yang kedua, menurut Hermansyah, hukum perbankan adalah hukum perbankan atau banking law adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, baik kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usaha bank, yang berarti berisikan peraturan atau norma hukum dan asas-asas hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Yang ketiga, menurut Pak David, hukum perbankan adalah aturan hukum yang mengatur tentang bank, produk-produk usaha bank, dan sanksi-sanksi jika suatu lembaga keuangan yang dalam hal ini bank yang melanggarnya. B. Pengertian dari bank. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk dapat memperoleh fasilitas kredit yang diinginkannya. C. Penggolongan dari bank. 1. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dengan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Yang kedua, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan nasabah untuk meminjamkan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya dinyatakan sesuai syariah. D. Perbedaan dari bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama, berdasarkan sumber hukumnya. A. Bank konvensional sumber hukumnya meliputi UU Nomor 7 Tahun 1992, JUU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepilitan dan penundaan kewajiban membayar hutang, UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, UU Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. B. Bank syariah sumber hukumnya meliputi UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Yang kedua, berdasarkan cara memperoleh keuntungan. A. Bank konvensional memperoleh keuntungan dari bunga. B. Bank syariah memperoleh keuntungan dari bagi hasil. 3. Berdasarkan sifat angsuran. A. Bank konvensional sifat angsurannya dinamis atau dapat dikatakan selalu berubah-ubah, sehingga sering terjadi hal yang tidak dikehendaki sebelumnya, seperti wan prestasi. B. Bank syariah sifat angsurannya statis atau dapat dikatakan selalu tetap, dikarenakan tidak ada unsur bunga di dalamnya. Yang keempat, berdasarkan lembaga pengawas. A. Bank konvensional dalam hal pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia pada bagian makronya, sedangkan pada bagian mikro dilakukan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. B. Bank syariah dalam hal pengawasan dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional. Yang kelima, berdasarkan cara penyelesaian sengketa. A. Bank konvensional dalam hal penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi atau pengadilan negeri setempat, dan non-litigasi atau dengan penyelesaian secara kekeluargaan. B. Bank syariah dalam hal penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara litigasi atau pengadilan negeri setempat, non-litigasi atau dengan penyelesaian secara kekeluargaan dan arbitrase. Asas-asas dalam perbankan. Yang pertama, asas kehati-hatian adalah suatu asas yang mengatakan bahwa di dalam pelaksanaan kegiatan usaha atau produk yang ada di bank harus memenuhi setiap kebijakan-kebijakan dari bank itu. Yang kedua, asas kepercayaan adalah suatu asas yang mengatakan bahwa pada saat bank mengadakan suatu hubungan
hukum dengan nasabahnya itu harus didasarkan pada kepercayaan. Yang ketiga, asas kerahasiaan bank adalah suatu asas yang mengatakan bahwa dalam keadaan apapun, bank wajib menjaga setiap data keuangan yang dimiliki oleh nasabahnya. Yang keempat, asas mengenal nasabah adalah suatu asas yang mengatakan bahwa bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah untuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10-PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah. F. Pengertian kegiatan usaha funding atau menghimpun dana. Funding adalah kegiatan mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli atau mengambil dana dari masyarakat luas, yang artinya pihak bank mencari nasabah yang surplus, yang kaya, yang keadaan ekonominya berlebih dengan cara menawarkan produk-produk yang dimiliki oleh bank. G. Contoh dari kegiatan funding. Yang pertama, simpanan tabungan. Yang kedua, simpanan giro. Yang ketiga, simpanan deposito. H. Perbedaan antara simpanan tabungan, simpanan giro, dan simpanan deposito. Yang pertama, berdasarkan pengertiannya. A. Simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat tertentu dan dengan didasarkan pada suatu kesepakatan. B. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan syarat tertentu dan dengan didasarkan pada suatu kesepakatan juga. C. Simpanan deposito adalah simpanan yang penarikannya dilakukan dengan waktu tertentu. Hanya dapat dilakukan penarikan kalau sudah 1 bulan atau 3 bulan atau 6 bulan atau 9 bulan atau 11 bulan. Dilihat dari perjanjian kesepakatannya dulu. Syarat untuk bisa melakukan simpanan deposito agar kita per bulannya itu mendapatkan uang yang lumayan, artinya per bulannya misal dapat 500.000 ke atas, maka kita harus menyimpan atau mendepositokan uang kita senilai 100 juta ke atas agar kita nanti digaji oleh bank setiap bulannya. Yang kedua, berdasarkan jumlah penarikannya. A. Simpanan tabungan, cara penarikannya adalah ada batasannya. Misal, menggunakan mesin ATM per hari pasti ada batasan pengambilan uang pada mesin ATM. Misalkan, sehari batasannya 20.000 atau 50 juta. Bisa mengambil uang lebih banyak di teller bank. Itu pun sekarang lebih dipersulit. Yang B. Simpanan giro, cara penarikannya tidak ada batasannya. Yang C. Simpanan deposito, cara penarikannya tidak ada batasannya. Yang ketiga, berdasarkan suku bunganya. A. Simpanan tabungan, dalam hal suku bunganya lebih sedikit. B. Simpanan giro, dalam hal suku bunganya lebih sedikit. C. Simpanan deposito, dalam hal suku bunganya lebih banyak. Keempat, berdasarkan kegunaan. A. Simpanan tabungan, dalam hal kegunaannya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hal perolehan fasilitas kredit yang dikehendakinya. B. Simpanan giro, dalam hal kegunaannya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hal perolehan fasilitas kredit yang dikehendakinya. C. Simpanan deposito, dalam hal kegunaannya dapat dijadikan sebagai jaminan dalam hal perolehan fasilitas yang dikehendakinya. Sekian dan terima kasih.